Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Prong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy.
Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Eki disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati bagian pelayanan terpadu satu pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana.
Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Pegi Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Pegi alias Prong, bukan Pegi Setiawan. Ini contohnya, ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Pegi, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Pegi. Dari mulai siapa sih yang punya nama Pegi di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho.
Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di Jembatan Talun, Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Egy mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Egy, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa
bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Egi lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Otto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya.
Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Prong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun,
keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan,
saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019.
Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun tujuh terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Prong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook.
Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di Jembatan Talun, Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Egy mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Egy, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Egy lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan.
Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati bagian pelayanan terpadu 1 pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari.
Pak RT Pasran merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal,
katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu, ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana.
Namun, mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya,
Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Otto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden.
Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Prong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy.
Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Eki disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati bagian pelayanan terpadu satu pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana
Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin grasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, grasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan grasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, grasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Pegi Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Pegi alias Prong, bukan Pegi Setiawan. Ini contohnya, ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Pegi, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Pegi. Dari mulai siapa sih yang punya nama Pegi di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho.
Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di Jembatan Talun, Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramai dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Dia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Egy mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Egy, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan
bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Egi lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya.
Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Eki disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun,
keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan,
saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019.
Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun tujuh terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Prong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook.
Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di Jembatan Talun, Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Egy mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Egy, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Egy lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan.
Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Otto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari.
Pak RT Pasran merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal,
katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu, ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang
Praba dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Dia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya.
Titin menjelaskan bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden.
Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Prong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy.
Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Eki disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana.
Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin grasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, grasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan grasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, grasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Pegi Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Pegi alias Prong, bukan Pegi Setiawan. Ini contohnya, ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Pegi, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Pegi. Dari mulai siapa sih yang punya nama Pegi di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho.
Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di Jembatan Talun, Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Egy mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Egy, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa
bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Egi lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya.
Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun,
keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati bagian pelayanan terpadu satu pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan,
saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019.
Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun tujuh terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal, katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Prong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook.
Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di Jembatan Talun, Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Keberadaan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota Ibtu Rudiana kini menjadi misteri usai kasus kematian Vina dan Egy disorot. Rudiana juga ikut disorot lantaran diduga memiliki peran dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Egy. Rudiana menghilang setelah sempat memberikan klarifikasi ke publik dan menyatakan bahwa dirinya selama 8 tahun mengungkap kasus kematian anaknya. Pengacara ternama Hotman Paris bahkan mengumumkan utusan Rudiana telah mendatanginya untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, keberadaan Rudiana tetap sulit dilacak. Tribun mencoba mendatangi kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bertugas pada Kamis 20 Juni 2024. Kantor Polsek Kapetakan terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, tepatnya di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Aktivitas di kantor Polsek terlihat normal dengan banyak kendaraan roda 2 dan 4 terparkir, serta masyarakat yang berlalu lalang. Tribun disambut 3 petugas yang ramah dan mereka mengkonfirmasi bahwa Ibtu Rudiana memang bertugas di sana. Namun Rudiana sedang tidak berada di tempat karena sedang ada kegiatan di luar. Petugas juga mengatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Rudiana. Namun mereka menyebut Rudiana sempat hadir pagi tadi untuk memimpin apel. Tribun juga mendatangi lebih dekat ruangan kerja Rudiana yang tertutup rapat dan pelang nama yang biasanya tergantung di depan pintu tapi tak ada. Sampai saat ini publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya pengungkapan kasus ini dan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini misterius. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Egy mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Egy, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Egy lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan.
Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang. Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari.
Pak RT Pasran merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak lagi soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Walau mengaku tak kenal, namun ada bukti kuat terkait hubungan Egy Ripra dengan Vina pacara Eki di Cirebon. Nama Egy Ripra turut terseret dalam kasus Vina Cirebon. Egy disebut-sebut merupakan sosok daftar pencarian orang, DPO, kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Namanya pertama kali terseret setelah cocokologi netizen di media sosial. Ditambah lagi Egy Ripra pernah membuat status bersama teman-temannya tentang kasus Vina. Bahkan dinarasikan bahwa Egy menaruh hati pada Vina. Padahal Egy merupakan teman satu tongkrongan dengan Eki. Walau demikian Egy Ripra mengaku tak mengenal Vina. Gak sama sekali, kata Egy pada Uya Kuya. Egy tak bisa mengelak ketika Uya Kuya mempertanyakan temuan di akun Facebook. Di media sosial Facebook ternyata Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Iya, aku Egy Ripra. Dia berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Itu juga setelah viral Facebook yang dulu, Egy Rian Prayoga pas setelah viral pas dilihat, kok oh iya berteman. Saya juga baru tahu karena viral, kata Egy Ripra. Dia mengatakan akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Facebook itu udah gak aktif dari 2014 pas saya cek lagi, katanya. Walau sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Gak tahu, sekarang teman Facebook ribuan banyak yang gak kenal,
katanya. Egy pun berani bersumpah bahwa dia memang betul-betul tidak mengenal Vina. Berani bersumpah, kata Egy Ripra. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Eki dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Jangan keluar dulu, ada kecelakaan, kata Egy menirukan ucapan ibu temannya. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Ini contohnya, ini foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkan bahwa ini Peggy, ujar Sandi. Menurut Sandi, penyidik memeriksa belasan orang yang bernama Peggy. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri, ada 17 atau 19 nama, satu persatu dikupas, satu persatu didalami, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra kini tak bisa mengelak soal hubungannya dengan Vina Cirebon. Pengakuan Egy soal tak kenal dengan Vina nampaknya kini terpatahkan karena di media sosial Egy Ripra menjalin pertemanan dengan Vina. Namun, Egy berdalih baru mengetahui bahwa menjalin pertemanan dengan Vina di Facebook. Egy mengatakan ia baru mengetahui Vina setelah kasusnya viral. Egy mengaku akun Facebook miliknya yang berteman dengan Vina sudah tak aktif sejak 2014. Walau mengaku sebagai pemilik akun Facebooknya, namun Egy Ripra mengaku tak tahu bisa berteman dengan Vina. Bahkan Egy pun berani bersumpah tidak mengenal Vina Cirebon. Egy Ripra sebelumnya mengaku sedang bersama teman di kawasan Kepongpongan saat Egy dan Vina ditemukan tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Dia diberitahu oleh ibu temannya bahwa ada kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan polisi tak salah tangkap Peggy Setiawan. Pasalnya nama DPO kasus Vina selama ini adalah Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Sandi juga mengatakan penyidik telah